Halo Sobat Seni, Assalamualaikum. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zain. Dalam banyak kesempatan, seminar, workshop misalnya yang sering saya ikuti, atau ketika saya menjadi redaktur di beberapa media, seringkali pertanyaan muncul pada saya adalah dari mana datang ide untuk menulis? Ini persoalan basic untuk penulis pemula. Saya akan membahas ini, mari ikuti. Pertama, ritual dari Allah. Sebetulnya agak aneh juga kalau ada pertanyaan, ada penulis yang menanyakan tentang ide saya sudah habis, saya kehilangan ide, dari mana saya bisa mendatangkan ide? Karena setiap hari sebetulnya ide itu ada di mana-mana. Ide itu bisa didapatkan dari mana saja. Mulai kita bangun dari tidur sampai tidur lagi di malam hari, itu ide bertebaran di sekeliling kita. Dan menulis yang paling baik adalah menulis dimulai dari lingkungan kita sendiri. Menulis dari diri kita sendiri. Jika kita menganggap bahwa ide menulis hanya datang dari sesuatu kejadian yang besar-besar saja, maka kita akan menjadi miskin ide. Misalnya kalau kita sedang jatuh cinta, baru kita bisa menulis. Kita sedang putus cinta, sedang patah hati, begitu baru kita punya ide untuk menulis. Kejadian-kejadian besar yang terjadi di lingkungan kita, baru kita bisa menulis. Ini yang membatasi kreativitas kita. Padahal menulis bisa datang dari hal-hal yang sangat sederhana. Tinggal lagi apakah kita sudah bisa membuka kepekaan indrawi kita. Jika kepekaan indrawi kita sudah terbuka, kita akan bisa mendapatkan ide dari mana saja. Dari jam dinding di kamar kita, dari foto-foto di kamar kita, dari buku-buku yang berserakan, dari sepatu kita, dari keramaian di mall, keramaian di perpustakaan, keramaian di masjid, di jalan-jalan. Banyak sekali ide yang bisa kita buat menjadi tulisan. Selain itu, orang-orang yang kita temui setiap hari, itu adalah sumber ide yang luar biasa untuk menulis. Di kampus kita menemukan teman-teman kampus, dosen, dan lain-lain. Di pasar kita menemukan banyak orang-orang yang aneh, unik begitu, yang itu bisa dijadikan ide untuk menulis. Atau orang-orang atau sosok-sosok yang ada di dalam keluarga kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat yang ada di lingkungan kita, bisa dijadikan ide untuk menulis. Sumber ide dalam menulis yang lain adalah buku. Buku cukup banyak memberi sumber inspirasi saya ketika menulis. Ketika saya misalnya merasa ide saya kering, saya akan membaca banyak buku. Ketika saya ingin menulis puisi, saya akan membaca banyak puisi. Begitu pula ketika saya ingin menulis prosa, cerpen, novel, atau esai, saya akan membaca banyak sekali buku. Dan buku menjadi teman setianya para penulis. Cuma persoalannya apakah kita suka membaca. Nah, semua itu bisa menjadi ide. Tetapi persoalannya bagaimana kita mengembangkan ide-ide itu. Ikuti video saya yang lain. Saya akan bicara tentang bagaimana mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah karya tulis. Saya juga sudah menulisnya di dalam buku ini. Buku berisi tentang berbagai tips menulis yang pernah saya tulis di sebuah kolom di media massa. Puisi ini saya tulis ketika dulu
melakukan perjalanan dari Magelang ke Yogyakarta dengan kereta api. Senja tumbuh di punggung gunung, melajulah angin, malam mengambang. Kita berkejaran dengan bayang-bayang sendiri. Untuk kantuk yang terpuruk, tanamlah di tempat duduk, biar bis berlari dengan kaki yang menjulur dari mimpi-mimpi kita. Jogja, rumah transit. Dalam terpejam kita mengendus jamu kota, pahit sejarah yang membuncah. Pukul berapa kita tersalib di tugu ini? Contoh berikutnya adalah cerpen saya dalam kumpulan buku cerpen Amuk Tunteja berjudul Pulang Dalam Hujan. Cerita ini idenya dari ketika saya pulang ke kampung dan menaiki sebuah oplet dan bertemu dengan banyak orang suku asli di dalam oplet itu. Salah satu novel saya berjudul Getah Bunga Rimba juga terinspirasi dari kampung halaman saya sendiri. Contoh lain adalah sebuah puisi Khairil Anwar berjudul Dalam Kereta. Dalam kereta, hujan menebal jendela. Semarang, Solo makin dekat saja, menangkup senja, menguak purnama, cahaya menyayat mulut dan mata, menjengking kereta, menjengking jiwa, sayatan terus ke dada.